Aman. Aku belum ketemu sama Ren. Rena ada kegiatan di sekolah, ekstrakurikuler. Nanti kalau udah selesai, aku bawa Rena ke kamu ya. Iya, sayang. Pasti berat buat Devan. Karena Elsa nggak mengingatnya sama sekali. Aku nggak kebayang bagaimana hancurnya perasaan Devan saat ini. Apalagi Elsa malah mengenali Nino sebagai suaminya. Kalau gitu aku keluar dulu ya, Pak. Sebelum Elsa sadar. Aku nggak mau ganggu dia. Kenapa jadi begini? Aku nggak mau jauh dari kamu seperti ini. Aku juga ingin menjaga kamu seperti kamu menjaga aku dulu. Ketika aku sakit. Ada yang mau saya omongin, no? Silakan. Saya mengizinkan kamu bersandiwara sebagai suaminya Elsa. Karena memikirkan kondisinya Elsa. Tapi kalau kamu bersikap lebih dari itu, saya nggak akan tinggal diam. Saya nggak serendah itu. Yang saya lakukan hanya menolong Elsa, bukan Anda. Ya, mungkin saat ini niat kamu seperti itu. Tapi kita lihat aja. Karena terlihat dari saya, kamu bukan sekedar ingin menolong, tapi kamu juga antusias menjalani sandiwara ini. Saya nggak tahu. Apa mungkin kamu akan mencari-cari kesempatan untuk merebut Elsa kembali? Sangat disayangkan. Di saat kondisi Elsa lagi seperti ini, kita masih punya pemikiran yang konyol. Hati orang gak ada yang tahu. Kita lihat aja nanti. Yang jelas, saya akan memperhatikan. Devan wajar ngomong kayak gitu. Elsa nggak kenalin dia. Aku rasa kamu tadi agak berlebihan. Aku yakin dia pasti memanfaatkan keadaan ini untuk mengambil perasaan Elsa lagi dan menjauhkan dari aku. Pak Devan, ada apa Pak? Apa ada yang perlu saya lakukan Pak? Elsa amnesia. Dia tidak ingat soal villa.
apa yang terjadi di sana. Dia tidak ingat soal Arumi. Bahkan dia tidak ingat kalau saya suaminya. Di sisi lain, rahasia kita aman. Kita harus segera melancarkan balas dendam ini. Baik, Pak. Aku harus bicara sama Devon sekarang juga. Tapi kalau misalkan orang-orang dari Pondok Pelita pada ngeliat aku sama Devon, pasti mereka curiga. Mendingan aku chat Devon aja. Kita ketemuan di kafe dekat rumah sakit. Oke. Saya nggak tahu Pak, detailnya seperti apa. Soalnya pas saya datang, korban sudah dibawa ke rumah sakit Pak. Anda tahu siapa yang membawa korban ke rumah sakit? Saya nggak melihatnya Pak, soalnya di TKP cuma mobil korban Pak. Cuma mobil korban ya? Ya, baik Pak. Terima kasih untuk informasinya. Ya, sama-sama Pak. Kalau gitu, saya permisi Pak ya. Ya. Assalamualaikum, Ren. Waalaikumsalam Pak. Iya Pak, saya sekarang ini ada di TKP tempat kecelakaan Mbak Elsa terjadi Pak. Terus, gimana? Iya, saya mendapat keterangan dari warga sekitar kalau dia taunya Mbak Elsa sudah dibawa ke rumah sakit oleh seseorang Pak. Nah, seseorang ini saya masih belum tahu Pak. Saya juga masih mengumpulkan informasi tentang siapa yang sudah mengantar Mbak Elsa ke rumah sakit. Oke. Makasih ya buat bantuannya. Iya, sama-sama Pak. Saya juga akan terus menyelidiki soal ini Pak. Oke. Assalamualaikum, Ren. Waalaikumsalam. Ada apa, Nuk? Randy baru ngabarin kalau dia sempat ngecek di tempat kecelakaan untuk nyari tahu apa ada saksi dan lain sebagainya, tapi ternyata waktu Elsa kecelakaan ternyata Elsa udah terlanjur dibawa ke rumah sakit dan warga sekitar situ nggak sempat untuk nolongin. Justru ini nambah kecurigaan aku ada kaitannya dengan Devon. Apa kecurigaannya Nino ini lantaran perasaannya sama Elsa yang masih kuat, sehingga mencari kambing hitam yaitu Devon? Kalau sampai ini benar, aku sangat kecewa sama Nino. Tapi sayangnya aku sudah terlanjur jatuh cinta sama dia. Aku terlalu menikmati waktu-waktu berada di sisinya. No, Elsa kan gak bisa ditemuin juga karena dia harus istirahat. Kita mau pulang aja? Kayaknya aku harus nemenin Papa Surya deh. Beliau kan juga nggak fit banget. Takutnya kenapa-napa, jadi aku mending nemenin dulu di sini. Oke. Aku pulang, kamu kalau ada apa-apa, kabarin aku ya. Hati-hati baliknya ya. Saya udah tahu apa yang terjadi sama Elsa. Ya bagus deh. Dengan gitu kita nggak perlu capek-capek ngotorin tangan kita berdua ya kan. Tapi kalau sampai suatu saat Elsa sadar, kita harus siap-siap bikin plan. Mendingan sekarang kamu pikirin gimana caranya kamu mendapatkan posisi di Maharatu. Kamu bukan bos saya. Jadi saya nggak perlu. Dan saya nggak butuh saran dari kamu. Dan saya juga nggak suka
mendapatkan masukan. Apalagi masukan dari kamu. Laki-laki itu anak buahnya Devan. Devan segitu waspadanya sama aku. Sampai harus jagain Devan. Bener-bener keterlaluan. Saat ini Elsa bukan ancaman. Jadi sebagai kita fokus dengan rencana awal. Tante Rosa bagaimana? Apa yang udah kamu lakukan buat Tante Rosa? Sepertinya dia baik-baik aja. Gak ada sesuatu yang terjadi sama dia. Atau kamu gagal? Saya akan bikin Mbak Rosa sengsara secara perlahan. Kamu lihat aja nanti. Kamu ngapain di situ sini? Aku mau deket sama kamu. Sini sayang. Kamu tadi kenapa? Kenapa bilang kalau kita sudah cerai? Kita belum cerai kan sayang? Aku gak mau pisah sama kamu. Jangan ngomong kayak gitu lagi ya. Nanti ngomongin itu nanti aja ya. Kamu sekarang tenang, jangan sampai capek, jangan sampai kepikiran macam-macam. Aku minta maaf ya. Aku udah ngerepotin papa sama Nino. Kalau ngomong begitu nggak repot kok sayang. Enggak, sama sekali enggak. Ya, sekarang aku kayak gini. Setelah mama nggak ada, harusnya aku yang jagain papa. Tapi aku malah ngerepotin papa sama Nino kayak gini. Aku minta maaf ya, Pak. Enggak, saya enggak usah minta maaf. Tadi kamu ngomongin soal mama. Kamu tahu mama udah nggak ada. Mbak Anin juga udah nggak ada kan, Pak? Iya. Aku benar-benar minta maaf. Aku minta maaf udah kayak gini. Rena mana? Aku belum ketemu sama Rena. Rena ada kegiatan di sekolah, ekstrakurikuler. Nanti kalau udah selesai, aku bawa Rena ke kamu ya. Iya, sayang. Apa hanya Devan yang hilang dari memorinya Elsa? Kalau memang hanya Devan...